Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya gharami salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya gharami. Baik, masih bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Ibu. Semangat. Masih luar biasa ya. Apa lagi? Dan lagi. Baik, di segmen ini masih bersama kami dan juga masih tema kita menjadi muslim sejati, dan juga bagi ibu-ibu yang hadir dan juga untuk pemirsa di rumah langsung saja buat pertanyaan langsung kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Baik, selanjutnya dari Jelutung. Oh, Jelutung. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Ajah Sumidah Mudiarman dari BKMT Kecamatan Jelutung. Iya, silakan Yang Ibu. akan saya tanyakan Ustadz, bahwa sebagai muslim yang sejati tentunya harus berpegang dengan hablum minallah sekaligus hablum minannas. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat hablum minallah sudah baik Ustadz, rajin sholat, rajin syuting di sini ya Bu ya, ya rajin pengajian ke masjid-masjid. Tapi hablum minannasnya seperti yang di Palmerah tadi ya, yang Ibu sampaikan, dikasih lauk aja bukan terima kasih, malah mencaci. Itu kebanyakan Ustadz. Bagaimana yang masih masyarakat sekitar kita yang masih ada yang hablum minannasnya itu belum baik, bagaimana kita mengajak supaya ibu-ibu ini yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah pengajian, nggak pernah mau mengikuti syuting di TV, itu bagaimana kiat-kiat caranya untuk menghadapi orang seperti ini, karena masih memelihara dengki, sirik, sombong, serta apa itu namanya ya, yang lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua Ustaz, namu Bu ya. Namu, nggak apa-apa ya. Masalah pahala bulan Muharram tadi, pahala puasa di bulan Muharram dan menyantuni anak yatim piatu, itu kan sangat besar pahalanya. Ya, apalagi ke saya Bu. Iya, tapi kan anak yatim sudah kakek itu namanya. Anak yatim kan 14 ke bawah Ustadz ya, setahu saya. Ya, jadi bagaimana caranya Ustadz menghadapi masyarakat yang masih tertinggal seperti ini? Karena kami ibu-ibu BKMT ini kepengen Ustadz ya, semuanya enggaknya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi golongannya dan nanti di akhirat menduduki surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Beserta Ustadz nanti di sana tentunya. Ustadz ya. Kita nanti buat syutingan Ustadz ya. Hairul juga. Yang penting kalau pakai sepatu jangan dibalik-balik tuh. Iya Ibu, insyaallah. Iklannya doa-doa itu. Iya Ibu. Ya, jadi itulah Ustadz yang kami tanyakan mewakili daripada ibu-ibu dari Jelutung ini Ustadz. Saya rasa cukup sekian, mohon dijelaskan oleh Ustadz. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi siapa? Ibu mau tanya? Oh, Samo, pertanyaannya Samo ya. Ya. Baik, dari sini lagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana dari Majelis Taklim Masjid Nurul Islam Broni, Jambi. Bu Ana dari Broni. Sini. Ini di luar tema dikit Pak Ustadz. Jangan luar uangan banyak asap. Dikit ya, di luar banyak asap Pak. Jadi macam ini Pak Ustadz. Kita ini kan lah tua-tua ini laga uzur nih banyak lupa-lupanya. Nah, kadang hilang, kadang timbul. Nah, jadi kalau kita baca doa Pak Ustadz, seperti kita kan sembahyang tahajud dak. Nah, itu kalau kita pas lupa baca, kita pakai
teks boleh enggak tuh? Oh. Bisa enggak tuh kira-kira Pak Ustadz? Oke, pakai teks gitu Bu ya. Ya, kita pakai teks kan kadang-kadang itu kan. Itu pakai tegak apa dah Bu? Ya, Enggak lah, kalau anu bukan ya kan. Ya maksudnya pas kita lagi anu ya kan, blank ya kan, kita sambung pakai kertas macam mana tuh Pak Ustadz kira-kira. Oke. Nah, jadi pertanyaan kami cukup sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Yang dari apa atas? Oke, silakan Ibu. Dari Talang Banjar, silakan Ibu. Oke, Telah Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supini. Saya dari Ibu Nini, Ya. Supini. Rukmini, Supini. Ya, Saya Hairul gitu, betul Bu. Silakan Bu Supini. dari BKMT Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur. Ya, Yang saya akan tanyakan yaitu tentang sholat Pak Ustadz. sholat. Luar tema nih. Ya, Sholat sunat tasbih. sholat sunat tasbih. Kalau sholat tasbih itu kan kita sering melakukan berjamaah. Ya, Itu kita ngikut imam atau kita sendiri gitu. Niatnya itu niatnya. iya. Kasih jelaskan nanti Ibu. Ada lagi Bu? Satu lagi Pak Ustadz. Oh, namu. Ya. Jangan makan Mbak, Silakan, namu Bu ya. Ibu. Pertanyaan namu juga. Saya punya keluarga Pak Ustadz. Saya juga Ya. Bu. Ya, silakan. Silakan Keluarga Ibu. saya itu menikah dengan non Islam. Oh. Orang Nikah orang dengan Cina, non-Muslim, nikah ya. dengan orang Orang Cina. keturunan ya, Bu. Boleh dak kita mengirim doa Untuk? untuk mertuanya itu? Mertuanya bukan orang Islam gitu. Oh. Lain dia. Dan Mertuanya belum Islam, tapi Belum. anaknya yang Anaknya- nikah dengan keluarga kita Islam sudah. Sudah. Oh iya. Dia ingin membacakan doa untuk mertuanya itu. Ya, Bisa Ngirim ada arwah. itu Pak akan Ustadz. saya jelaskan nanti. Iya. Oh, nyampe dak sadol gitu ya. Nyampe dak gitu, Nyampe ya. sadol. Kirim pakai kantong pos. Oke Ya. Ibu. Ya, Sudah, hanya Bu? itu yang saya ketanyakan Pak Ustadz. Iya, iya. Dan saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, pertanyaan Ustadz. 3. 4 tuh 2 3. Ya, Ibu Hajah dari Jelutung ya. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Itulah yang membuat kita mulia. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita akan ditimpa kehinaan apabila kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Jadi Allah juga tidak suka dan Rasulnya juga tidak suka kalau kita gawenya sembayang dengan tetangga tidak peduli. Atau sebaliknya, ya dengan masyarakat bukan main semangat tapi sembahyang, tidak pernah. Itu salah. Maka kita pengen kepada Allah dan Rasulnya kita mantap, kepada sesama pun kita mantap. Inilah yang insya Allah akan kita dapatkan hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita baik dengan hablum minan nas, akhirat kita baik dengan hablun minallah insya Allah. Nah, itu penting kita lakukan. Bagaimana menghadapi realita yang ada saat ini Pak Ustadz? Ya, kita kasih dia malah nyakiti hati, kita ini malah dia melawan. Sakit, karena sakitnya tuh di sini Bu. Nggak telap nangatonya Ustadz sakit, hati bagaimana? Makanya Ibu, jawaban jadul sebenarnya, tapi inilah jawaban tepatnya, sabar dan ikhlas dalam berbagi. Sebab kita kadang-kadang memang ketika memberi kepada orang lain, kita tuh pengen jawaban dari orang itu. Itu salah sebenarnya Bu. Ya, ada orang, saya pernah ceramah di satu tempat, ya ada orang Ustadz Dio tuh dulu, kecilnya saya lah yang melonyo, sampai dia kuliah. Dia tidak ada orang tuanya, tidak ada yang kaya, tidak kini jadi pejabat lalu lupa dengan saya. Tidak ada lagi datang nak ke rumah aku, tidak lagi jauh gini. Saya tanya balik, Bapak ikhlas tak? Ikhlas, saya ikhlas. Cuman dia tuh udah pakai perasaan, sama beda dengan tidak ikhlas itu Ibu. Sekarang itu memberi sajalah. Masalah dia balas atau tidak, bukan hak kita untuk menerima darinya. Allah. Itu juga dengan kita Ibu ya. Kita baik dengan tetangga, tetangga jahat dengan kita, Allah tahu. Jadi tidak perlu kita tunggu kebaikan dia ke kita, karena Allah sudah baik dengan kita.
Kita ngasih dia bantuan, ketika sakit kita datang kasih bantuan, ketika dia perlu kita datang kasih hutang, kita kasih bantuan lagi banyak. Tapi giliran kita sakit, kedatang ke rumah ini tidak. Macam mana tuh Ustaz? Sudahlah, Allah tahu. Walaupun sakitnya tuh di Lah ganti Pak sekarang Pak. gimana? Goyang dumang sekarang. Ya. Iya, sakit Bu, saya juga model itu Bu. Bagaimana tidak lah misalnya orang yang biasa kita nasihati, biasa kita kasih ini ternyata sudah baik, lupa dengan kita, marah Bu. Tapi apakah kemarahan itu menjadi solusi? Tidak. Tapi ingat apa yang kita lakukan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur. Allah tidak lupa dan Allah tidak pernah lalai. Artinya apa yang kita gawe dari kebaikan pasti Allah catat. Tak perlu kita minta balasan dari orang yang kita baik dengan dia. Karena kadang menyakitkan. Ada orang yang kita percaya dengan dia ternyata khianat. Betul? Weh bukan main waktu pemilihan kita pilihlah dia elok-elok. Sekarang menyakitkan. Ya, adakah kita harus marah dengan dia? Allah tahu. Kalau dia khianat neraka tempatnya. Na'udzu. Itu ya. Jadi tak perlu nangis, tak perlu sedih. Kita tinggal berdoa, ya Allah, aku pilih dia, aku ini segala macam, aku baik dengan dia. Tidak karena aku harapkan dari dia, tapi aku harapkan darimu ya Allah rahmat. Karena aku senantiasa ingin baik dengan sesama. Begitu Ibu. Sebab kalau kita konfrontir, dia jahat, kita balik jahat. Itu nang elok Pak Ustaz. Dia lempar, kita pakai kerikil, kita lempar, dia pakai batu aki. Enaknya dia Pak. Dia yang enak. Pokoknya intinya dia lempar kita benda kecil, kita lempar dia benda besar. Ya, padahal ya para ulama pernah mengatakan mengambil intisari dari hadis Rasul, jadilah engkau seperti sebuah pohon yang berbuah, dilempar dengan batu dia balas dengan buahnya. Subhanallah. Itu enaknya Bu. Pohon itu kesian, dilempar pap jatuh buahnya. Kecuali salah lempar Bu, malik batu itu dengan kita. Subhanallah. Jadi jadilah seperti demikian. Kita takwa kepada Allah karena kita tahu manusia tidak penting nilai dari mereka untuk kita, tapi yang penting adalah rahmat Allah untuk kita. Insya Allah. Bu, berapa besar sih pujian manusia untuk kita? Oh ibu ini hebat, ibu ini ini, ibu ini. Berapa besar sih Bu? Besarnya cuma di dunia. Ya, kalau kita menjabat mungkin dia dekat dengan kita. Ketika tidak, datang nih anda. Kan begitu. Tapi Allah sedih kita, senang kita, bahagia kita ketika kita ingat Allah, Allah pasti dekat dengan kita insya. Jadi Ibu, yang paling penting mendoakan saudara kita tadi, semoga Allah memberikan jalan kepadanya. Walau dia jahat dengan kita, berusaha kita tetap baik dengannya. Andai kata dia masih tetap jahat, paling baik diam untuk tidak berkomunikasi yang dapat merusak hati kita. Makanya dalam Islam itu kan cara menegur kemungkaran kan ada 3 Bu ya. Dengan tangan kita, dengan lisan kita, lalu dengan hati kita, doa. Jadi kalau kita sanggup dengan kekuatan kita karena kita seorang yang punya kekuasaan, kita tegur dia dengan kekuasaan kita. Misalnya kita polisi, misalnya kita RT atau lurah, kita tegur dengan kekuasaan kita. Tidak sanggup mulut kawan jangan model itu. Tak juga nak dengar, ya sudah, ya Allah, aku sudah nasihati dia, sudah tegur dia, tapi dia tak mau luruskan hatinya ya Allah. Semoga engkau berikan kebaikan kepadanya. Wazalika adaful iman. Dan itu adalah cara yang paling rendah. Begitu Ibu ya? Begitu. Kemudian yang berikutnya, ibu anak, pahala puasa Muharram, santuni anak yatim. Iya, pahalanya besar Bu. Kalau ditanya dengan saya yang jelas Rasulullah bersabda pokoknya orang yang berpuasa itu menjadi pelindung baginya, penyempurna hidup baginya dan hidupnya akan sempurna di dunia wal akhirah. Bahkan akan dihapus segala dosa-dosanya. Alhamdulillah. Menyantuni anak yatim merupakan sebuah kebesaran yang mulia. Rasul anak ya wal yatim kahatain. Anak kafalatul yatim. Aku itu penanggung jawab anak yatim sedunia, itu kata Rasul. Artinya ketika kita sayang dengan anak yatim, automatically kita juga sayang dengan Rasul. Karena Rasul alumni anak yatim yang jelas yatim piatu kecil. Maka beliau katakan, aku dengan mereka bagaimana jari-jariku ini. Ya, maka kalau kita sayang mereka, cinta mereka, berarti kita sudah sayang dan cinta pada Rasul. Jangan sampai pula kita dibilang pendusta agama gara-gara tidak mau menyantuni anak yatim. Karena orang yang tidak menyantuni anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, mereka adalah yukazibu bidin, pendusta agama. Na'udzubillah. Ibu anak, Roni, Ustaz, lupa pakai teks baca, tak ada hal Bu. Ya, tak ada hal. Bahkan itu kehati-hatian yang baik daripada sok-sokan ada kawan soyo Bu. Padahal sarjana tuh.
Sarjana Bu. Ya. PNS enggak, Pak? Yo Bu, sarjana agama. Waduh, kadang-kadang saya sedih, saya bilang sama dia kalau kando dak hafal lebih baik kando catat, jangan sok-sokan. Dalam Al-Qur'an Allah ya ayyuhalladzina amanu tahapur dibacanya dak tahu. Lebih baik kita nyatat Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman demikian. Begitu daripada sok-sokan. Jadi kehati-hatian kita mencatat itu lebih baik daripada kita sok, tapi kita tidak hafal. Nah Ibu, kehati-hatian itu silakan. Insya Allah kasratul qiraah nahfaduha. Banyak kita baca, sering-sering kita baca hafal. Hafal Bu, sering-sering kita baca hafal. Ya, makanya sering baca, jangan bacanya cuma sekali-sekali. Kami di pesantren saya itu dengan anak-anak kecil sholat sholat sunat. Kalau wajib kita tidak bersuara. Kalau sholat sunat itu kita mereka bersuara semua karena anak masih umur bawah. Supaya apa? Tahu mana yang salah bacaannya. Ya, kita tegur, oh ini salah. Jadi rame-rame sama-sama. Akhirnya alhamdulillah walaupun masih umur 4 tahun, saya yakin kalau di Lombok bacaan sholat dengan ibu-ibu, enggak tahu yang menang siapa. Iya, saya tahu tuh Pak. Yang lagi menerima si santri baru tuh Pak ya. Tahu saya. Gitu Ibu ya. Karena kenapa? Kebiasaan akan melahirkan sebuah nilai kebaikan, insya Allah. Maka jangan biasakan keburukan. Jadi Ibu silakan, itu baik untuk menjaga kehati-hatian. Ibu ya, daripada nanti kita sok-sokan maksudnya minta kebaikan malah jadi buruk gara-gara dak hafal. Sebab bahasa Arab tuh kalau salah-salah kacau Bu. Ya, salah artinya seharusnya minta dijauhkan azab malah minta didekatkan azab. Nah itu Bu jadinya kacau kan. Padahal minta rezeki disegerakan malah diperlambat. Karena ajil dengan ajil, pakai alif itu, ajil dengan ajil itu perlambat, ajil itu segera. Ada yang mungkin ayatnya kurang ajil, arzaquna ya Allah perlambat rezeki kami, kan salah itu. Maksudnya perlambat mati kami dan percepat rezeki kami, begitu. Jadi gara-gara salah, doa berantakan. Kehati-hatian dengan membaca teks itu lebih baik berbanding tidak tapi sok-sokan. Kemudian yang berikutnya, Ibu Supini, Talang Banjar. Takut salah lagi. Ruk. Supini. Salat sunnah Ustadz. Tasbih itu sendiri atau jamaah Ibu? Di antara salat sunnah yang dilakukan sendiri adalah salat tasbih. Memang tidak ada ulama yang mengatakan dia jamaah, tapi untuk ta'liman yajuz bil jamaah. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran dibolehkan jamaah dengan cara imam baca sendiri yang memimpin, kemudian makmum baca sendiri. Sehingga yang tidak tahu jadi tahu. Sebab kalau dewek ibu-ibu apa yang dibaca Pak Ustadz? Kami kok tidak tahu. Nunduk BM Delko, tahu kami. Imamnya memimpin sehingga untuk mengingatkan makmum nanti balik ke rumah dewek gitu Bu ya. Maka saya niat sendiri. Yang di belakang niat sendiri, cuman yang di depan mimpin Allahu Akbar, baca subhanallah, baca tasbihnya sampai 15 kali, kemudian 10 sampai 75 kali dalam satu rakaatnya, kemudian 4 rakaat jadi 300 kali tasbih. Nah nanti di rumah ibu-ibu ya, malam ustadznya udah ada lagi, dah mungkin tengah malam manggil ustadz kesiko ustadz jadi imam, dah dedewean sholat sendiri. Oh begitu caranya, insya Allah. Kemudian Ustadz keluarga nikah dengan non muslim, mertuanya berarti kan tidak Islam Ustadz, dionya Islam alhamdulillah. Macam mana kalau dia nak mendoakan? Silahkan Bu, jangan mentang-mentang agamanya lain dan kita doakan, silahkan. Walaupun dia agama beda dengan kita, doakan kebaikan untuk mereka. Tapi sudah tidak ada lagi Ustadz, tidak usah takut, Allah Maha tahu. Ibu, pamannya Nabi Muhammad yang menyayangi beliau, yang mencintai beliau, makanya beliau ketika meninggal pamannya itu menangis sekuat-kuatnya. Ya, menangis, sedih. Paman yang mencintainya, paman yang mendidiknya, paman yang menyayanginya Abdul Muttalib itu dipanggil Allah dalam keadaan beliau belum mengucapkan syahadat. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad, engkau tidak berhak memberikan hidayah, yang memberikan hidayah adalah aku. Ya, makanya kita jangan pula sok-sokan. Itu tidak masuk surga, itu tidak masuk neraka, ini masuk surga. Bukan hak kita itu. Haknya Allah. Sekarang hak kita cuma meminta dan berdoa kepadanya. Insya jangan kita bilang saya rajin sholat Ustadz, tahajud saya tidak pernah tinggal, doa tidak pernah tinggal, wajib. Insya Allah masuk surga. Belum tentu. Belum kan?
tentu. Doa makonyo. Era, maka doakanlah ibu tetap. Allah Maha tahu. Mungkin dengan kebaikan anaknya sebagai muslim, ibundanya karena izin Allah, karena atas kehendak Allah, bisa saja Allah berikan kebaikan insya Allah. Jadi tetap doakan karena doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Iya, aduh Ustadz, sampai seminggu 3 kali ganti sejadah. Ayo, saking rajin yo ya. Belum tentu Ustadz ya. Belum tentu. Belum tentu. Bisa-bisa dimakan ya kan. Baik, tadi jawaban dari Ustadz, nanti kita sambung lagi Bu ya. Sambung budak Bu? Sambung ya. Sambung budak? Sambung. Baik, tapi selepas pada berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Toibah, ya Toibah, ya Zawal ya ana ishtaqna lik.